Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Mashkur Nazami dengan NIM 196500006 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan proyek program saya dengan judul Pengelolaan dan Manajemen Perusahaan Otobus dalam mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke. Jadi pada program ini kali ini saya memakai satu superclass yaitu kelas main PO, 3 subclass yaitu aplikasi, karyawan dan unit, 1 kelas koneksi dan juga 6 kelas GUI yang mana kelas-kelas ini memiliki tampilan GUI. Untuk membedakan atau memudahkan saya membedakannya berdasarkan package. Jadi untuk kelas-kelas yang memiliki tampilan GUI, saya masukkan ke dalam package GUI, sedangkan kelas-kelas yang tidak memiliki tampilan GUI, saya masukkan atau saya klasifikasikan berdasarkan saya masukkan ke dalam package UAS Prak OOP. Nah, pada program kali ini mengimplementasikan beberapa teknik-teknik PBO, pemrograman berorientasi objek, di antaranya itu abstract class, enkapsulasi, overloading, inheritance, dan object reference variable. Nah, untuk abstract class, ini abstract class-nya yaitu berada di superclass yaitu kelas main PO. Abstract class, seperti yang kita ketahui bahwasanya abstract class itu merupakan kelas murni yang tidak memiliki objek. Jadi di sini tidak ada objek di dalam kelas main PO. Dan juga kelas abstract class itu digunakan sebagai basis pewarisan kelas-kelas lainnya sehingga tidak dapat diinstansikan menjadi objek. Nah, untuk implementasi dari enkapsulasi itu berada pada karyawan unit. Nah, pada kelas karyawan ini seperti yang kita ketahui, enkapsulasi itu ditandai dengan instan variabelnya itu bersifat private. Jadi di kelas karyawan dan kelas unit itu instan variabelnya saya kasih private atau akses private. Dan juga enkapsulasi itu menyediakan setter dan getter, metode setter dan getter sebagai akses kontrol. Jadi pada kelas karyawan ini itu terdapat get nama, get ID dan setter. Begitu juga pada kelas unit. Juga ada get jenis unit, get nomor polisi, get julukan, set jenis unit, set nomor polisi, dan set julukan. Overloading. Nah, pada implementasi teknik overloading ini itu berada di kelas main PO, di mana overloading ini adalah kita boleh membuat sebuah metode dengan nama yang sama namun dengan parameter yang berbeda. Berarti metode daftar karyawan ini terdapat 5 metode daftar karyawan dengan nama yang sama namun dengan parameter yang berbeda. Daftar karyawan pertama dengan string A, string B, begitupun selanjutnya sampai daftar karyawan kelima. Juga dengan tambah unit, string A, string B, string A, string B, string C. Ini merupakan implementasi dari overloading. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi inheritance. Inheritance merupakan pengertiannya adalah mewarisi sebuah metode dari superclass ke subclass. Tadi kan main PO ini merupakan superclass, sehingga terdapat beberapa metode yang mewarisi atau yang diwariskan ke subclass-subclassnya, seperti public void daftar karyawan ini, daftar karyawan sama hapus karyawan ini mewarisi atau diwariskan ke kelas karyawan. Nah, daftar karyawan, hapus karyawan, dan juga sama metode print data. Print data ini diwariskan ke kelas subclass yaitu kelas karyawan print data. Itu juga di unit. Metode tambah unit, hapus unit, dan juga metode print data ini diwariskan ke subclassnya yaitu subclass kelas unit. Nah, ini print data, tambah unit, dan juga hapus unit. Oke, dan yang terakhir implementasi dari object reference variable. Implementasi dari object reference variable ini kebanyakan terjadi pada kelas-kelas yang memiliki tampilan GUI. Misal, kelas F daftar karyawan ini
itu terdapat sebuah objek reference variable yaitu karyawan OOP, di mana fungsi dari objek reference variable ini, variabel referensi ini digunakan sebagai untuk media untuk menghubungkan antara atau sebagai referensi ke kelas karyawan ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjalankan memanggil atau menjalankan metode-metode terdapat pada kelas karyawan. Misal, ini terdapat set nama, set ID. Ini metode set nama, set ID, set alamat, daftar karyawan ini berada di kelas karyawan. Begitu juga di kelas fhbus karyawan ini juga objek ini bereferensi ke kelas karyawan. F tambah unit, hapus unit, ini bereferensi, objeknya bereferensi ke kelas unit. F tampilkan, kelas F tampilkan ini objeknya ada dua, yaitu yang pertama bereferensi ke kelas karyawan dan juga bereferensi ke kelas unit. Gunanya untuk memanggil atau menjalankan metode print data. Oke, sekarang langsung implement demo programnya. Jadi ini adalah tampilan awal dari program saya, di mana kita bisa dalam perusahaan Autobase kita bisa melakukan daftar karyawan, hapus karyawan, tambah unit dan juga hapus unit, dan juga kita bisa melihat data-data dari karyawan dan juga unit. Misal kita ingin mendaftarkan ada karyawan yang ingin mendaftar sebagai karyawan di perusahaan Autobase, kita masukkan ID-nya. Oke, dengan nama, kita kasih alamat, dengan umur kita kasih teknisi, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Lanjut, kita misal ingin menambahkan tambah unit, jenis unitnya kita masukkan dengan nomor polisi, dengan nama julukannya, oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat data. Apakah tadi kita kan menambahkan karyawan, data karyawan juga tambah data unit. Apakah data tersebut telah tersimpan? Kita lihat. Ini data karyawan. Oke, ternyata Ali Muhaidiri dengan nomor ID 456, pekerjaan teknisi, umur 30, alamat panggil telah tersimpan. Begitu juga di data unit, Mercedes-Benz dengan nomor polisi W 2019 OP dengan nama julukan kelas telah tersimpan. Sekarang kita ingin menghapus data karyawan dulu. Kita ingin menghapus ini dengan nomor ID 125. Kita hapus karyawan, kita masukkan ID-nya saja, kita hapus. Kita berhasil dihapus, kita lihat datanya. Nomor ID 125 telah terhapus. Sekarang kita ingin menghapus ini data unit. Ternyata nomor polisi atau unit dengan nomor polisi L1239EO ini telah tidak layak pakai. Maka kita copy nomor polisinya, kita ke hapus unit dan kita paste tadi, kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat datanya. Nah, nomor unit dengan nomor polisi tadi telah terhapus. Oke. Jadi ini simpan ini adalah merupakan implementasi dari objek reference variable. Itu juga di hapus karyawan, di menu hapus ini merupakan implementasi dari objek reference variable. Hapus unit, juga dengan hapus unit, dan juga tambah unit. Nih, juga tampilkan yang memunculkan data-data dari karyawan dan juga unit. Ini tabel unit, tabel untuk menampilkan tabel unit, PBO print data. PBO merupakan objek yang bereferensi dengan unit, dan juga OOP merupakan objek yang bereferensi dengan karyawan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.